Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal Bupena 5D tema 9 subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 3. Silakan disimak dan jangan lupa di subscribe ya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Subtema 2 benda dalam kegiatan ekonomi. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Isi iklan dalam media elektronik. Media elektronik berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain adalah televisi, radio, internet, dan reklame bergerak. Iklan dengan media televisi atau television advertising biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Iklan dengan media radio atau radio advertising berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Iklan dengan media internet atau online advertising biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Iklan dengan media papan reklame elektronik biasanya ada di persimpangan lampu, lalu lintas, atau pusat perbelanjaan. Bupena 5D halaman 122, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. 1A. Informasi yang disampaikan melalui iklan harus disajikan secara menarik, sehingga Jawabannya, masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. 1B. Jika sebuah perusahaan ingin mengenalkan produk hanya melalui suara saja, maka media elektronik yang digunakan adalah jawabannya radio. 1C. Kelebihan menggunakan media televisi untuk iklan yaitu jawabannya dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan iklan yang ada di buku Bupena halaman 122. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. 2A. Apa media yang digunakan untuk iklan tersebut? Jawabannya, televisi. 2B. Sasaran iklan adalah anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua. Menurutmu, siapa sasaran dalam iklan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, sasaran dalam iklan tersebut adalah anak-anak karena isi iklan menawarkan majalah anak. 2C. Apa keunggulan produk pada iklan tersebut? Jawabannya, keunggulannya menghibur dan mendidik. Muatan IPA KD 3.9 dan 4.9. Zat-zat penyusun dalam minuman. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan terasa asin. Campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah.
Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal, seperti air kelapa dan air minum isi ulang. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air atau H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Bupena 5D halaman 123, latihan muatan IPA KD 3.9 dan 4.9. 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan benar. 1A. Serbuk minuman jeruk dapat larut sempurna dalam air hangat. Hal ini menunjukkan bahwa serbuk tersebut merupakan campuran. Jawabannya homogen. 1B. Garam dapur termasuk senyawa karena jawabannya dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. 1C. Aluminium termasuk jawabannya unsur karena merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. 2. Lengkapilah. Nama minuman, kopi hangat, kandungan air hangat dan serbuk kopi, jenis campuran heterogen. Alasannya, serbuk kopi tidak terlarut sempurna dengan air hangat. Berikutnya, nama minuman teh manis hangat. Kandungannya terdiri dari air hangat, gula pasir, dan serbuk teh. Jenis campuran homogen. Alasannya, serbuk teh dan gula tercampur sempurna dengan air hangat. Pembelajaran 2 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Ciri-ciri iklan media elektronik. Iklan pada media elektronik memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. 1. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. 2. Memiliki durasi waktu yang cukup singkat. 3. Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Persuasif artinya mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. 4. Khusus untuk iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas, sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan. 5. Iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Bupena 5D halaman 124, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Perhatikan iklan berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya. 1. Media apakah yang digunakan pada iklan elektronik tersebut? Jawabannya, televisi. 2. Tuliskan ciri-ciri iklan elektronik yang ada pada gambar. Jawabannya, A. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. B. Memiliki durasi waktu yang cukup singkat. C.
Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. D. Diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Pertanyaan nomor 3. Jika kamu membayangkan gambar tersebut adalah iklan bergerak dengan adegan berurutan 1 dan 2, maka A. Apakah iklan tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai iklan media elektronik yang baik? Jawabannya, iya. 3B. Apa pendapat dan saranmu untuk iklan tersebut? Jawabannya, iklan tersebut menarik karena disajikan dengan gambar yang sesuai dan menarik serta menggunakan kata-kata persuasif. Muatan IPA KD 3.9 dan 4.9. Campuran dan contohnya. Perhatikan contoh-contoh campuran berikut. Contoh campuran homogen. 1. Minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. 2. Larutan oralit berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna dalam air. 3. Alkohol 70% biasa digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Contoh campuran heterogen. 1. Air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. 2. Air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. 3. Beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. Bupena 5D halaman 126 sampai dengan 127, latihan muatan IPA KD 3.9 dan 4.9. 1. Lengkapilah peta pikiran berikut. Perhatikan peta pikiran di bawah ini. Judul di atasnya, campuran, merupakan benda gabungan dari 2 atau lebih zat. Kemudian ada 2 campuran homogen dan campuran heterogen. Penjelasan campuran homogen merupakan campuran 2 atau lebih zat yang terlarut sempurna. Penjelasan untuk campuran heterogen, campuran 2 atau lebih zat yang menyisakan endapan pada bagian dasar bawah. 2. Lengkapilah bagian yang kosong berdasarkan kegiatan-kegiatan berikut yang menghasilkan campuran homogen dan heterogen. 2A. Menuangkan serbuk ke dalam gelas berisi air. Selanjutnya, mencampur gabungan 2 zat tersebut. Setelah diaduk, kondisi air berubah. Hal ini menunjukkan campuran homogen. 2B. Menuangkan serbuk ke dalam gelas berisi air. Kemudian mencampur gabungan 2 zat tersebut. Setelah diaduk, kondisi air tidak berubah. Hal ini menunjukkan campuran heterogen. 3. Lengkapilah dengan jawaban yang tepat. 3A. Benda yang merupakan campuran 2 zat yang menyisakan endapan dinamakan heterogen. 3B. Kuah bakso yang terasa gurih dan manis karena menggunakan. Jawabannya campuran homogen antara kecap dan garam. 3C. Air dan kopi jika dicampurkan akan membentuk campuran. Jawabannya
heterogen. 3D, air dan gula pasir dicampurkan akan membentuk campuran. Jawabannya homogen. 3E, jika kamu mencampurkan minyak ke dalam segelas air, minyak berada, jawabannya, di atas lapisan air. Pertanyaan nomor 4. Tentukan apakah benda berikut merupakan campuran homogen atau campuran heterogen. 1. Adonan yang dicampur dengan sayuran merupakan campuran heterogen karena tidak mengalami interaksi. 2. Pewarna makanan yang dimasukkan ke air, campuran homogen karena terlarut dengan sempurna. 3. Kuah bakso yang dicampur dengan kecap, campuran homogen karena terlarut dengan sempurna. 4. Beras yang direndam di dalam air merupakan campuran heterogen karena tidak mengalami interaksi. 5. Air teh yang dicampur dan diaduk secara merata dengan gula pasir merupakan campuran homogen karena terlarut dengan sempurna. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Pola lantai dalam tarik kreasi daerah. Pola lantai tarik kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Perhatikan salah satu contoh tari daerah asal Aceh, yaitu tari Seudati di bawah ini. Tari Seudati memiliki pola lantai, lurus, dan zigzag. Gambar berikut merupakan gambar contoh bentuk pola lantai tari kreasi daerah. Gambar yang pertama, pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal yaitu penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Yang kedua, pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang selanjutnya, pola lantai menyilang. Pola lantai menyilang yaitu penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, pola lantai melengkung. Pola lantai melengkung yaitu penari berbaris membentuk garis melengkung. Yang kelima, pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag yaitu penari berbaris membentuk garis zigzag atau berliku-liku. Pembelajaran 3 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 menjelaskan ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal atau non-formal. Perhatikan contoh iklan berikut. Iklan yang pertama adalah iklan dengan bahasa formal. Iklan yang kedua adalah iklan dengan bahasa non-formal. Bupena 5D halaman 130, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Perhatikan iklan di buku Bupena halaman 130. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. 1. Berdasarkan gambar tersebut, manakah yang termasuk iklan yang menggunakan bahasa formal? Berdasarkan gambar tersebut, manakah yang termasuk iklan non-formal? Jawabannya, gambar A termasuk iklan formal. Gambar B termasuk iklan non-formal. 2. Tuliskan isi iklan dari iklan tersebut. Jawabannya, iklan tersebut berisi ajakan untuk menutup keran sampai rapat.
jika telah selesai digunakan. 3. Apa akibatnya jika kamu mengabaikan pesan dari iklan tersebut? Jawabannya, jutaan liter air akan terbuang. Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap memelihara persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan antara lain dengan cara berikut. 1. Memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air, walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. 2. Mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam contohnya dapat dilihat dalam kegiatan berikut. 1. Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 2. Mengikuti festival budaya Nusantara atau kegiatan kebudayaan lain di daerah sekitar. 3. Ikut serta dalam acara jambore nasional untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda. Bupena 5D halaman 131. Latihan muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Perhatikan gambar di buku Bupena halaman 131. Kemudian jawablah soal-soalnya. 1. Menurut pendapatmu, peristiwa dalam gambar manakah yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya, gambar B. Ikut berpartisipasi saat perayaan Hari Kemerdekaan. 2. Keberagaman apa yang dapat kamu temukan dalam kedua gambar tersebut? Jawabannya, keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sikap apa yang tercermin dalam gambar yang menunjukkan persatuan dan kesatuan? Jawabannya, sikap ikut berpartisipasi saat perayaan Hari Kemerdekaan. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.